slide akan dipresentasikan oleh Elizabeth Retno. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break-even point, yang artinya perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Selanjutnya, konsep break-even point. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam BEP atau break-even point sebagai berikut. Pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. 5. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Terakhir, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Selanjutnya, kita akan membahas break-even analysis. Apa itu break-even analysis? Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Berikut 3 manfaat dari break-even analysis. Pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna. Ya, terima kasih Saudara Sabet. Komponen penghitungan dasar ada 4. Pertama, fixed cost atau biaya tetap, artinya biaya tetap atau tidak berubah, meskipun volume produksi berubah. 2. Variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. 3. Penghasilan atau revenue, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Next. Rumus break-even point TR sama dengan TC. Px sama dengan Ps plus Pc X. P titik X dikurangin Pc titik X sama dengan Fc. Tutup kurung P dikurangin Pc kurung tutup K sama dengan Fc. Q break-even point atau BEP sama dengan Fc. BEP kurung tutup kurung buka RP kurung tutup sama dengan FC 1 kurangin FC P, di mana TR total revenue, TC total cost, P sama dengan price, Q sama dengan quantity, FC sama dengan fixed cost, FC variable cost.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal untuk BEP ini, misalnya selama tahun 2020 PT Nagaya Edukasi menjual 100.000 unit produk dengan harga Rp20.000 per unit. Biaya variabel atau unit adalah 14.000 dan biaya tetap jumlahnya 79.200. Yang pertama, tentukan BEP dalam 1 unit dan rupiah. Yang kedua, tentukan laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2020. Yang ketiga, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi senilai 90 juta rupiah. Yang keempat, berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 240 juta. Kita jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, itu tentukan BEP dalam unit dan rupiah. Rumusnya tadi ada di atas, yaitu kalau untuk unit itu FC per P dikurang VC. Q BEP FC P dikurang VC. VC yaitu sama dengan 79.200.000 per 20.000. FC-nya fixed cost-nya 79.200.000. P-nya itu price-nya 20.000 harganya. Nah, untuk VC atau variable cost-nya itu 14.000. Jadi 20.000 dikurang 14.000 itu 6.000, terus 79.200.000 dibagi 6.000 hasilnya itu 13.200 unit. Itu untuk hitung BEP per unitnya. Sekarang kita hitung BEP per rupiahnya. Itu rumusnya FC per 1 dikurang FC per P. Nah, jadi FC-nya itu fixed cost-nya tadi udah diketahui 79.200.000, 1 dikurang 14.000 variable cost-nya dan price-nya itu 20.000. Jadi 1 dikurang 14.000 per 20.000 itu 0,6, 1 dikurang 0,6 itu 0,4, 79.200.000 dibagi 0,4 hasilnya itu 264 juta rupiah. Jadi kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi impas adalah 13.200 unit atau nilai penjualannya adalah 264 juta. Selanjutnya yang kedua itu mencari laba operasi. Laba nomor 2 itu soalnya berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 laba operasi rumusnya itu TR dikurang TC, yaitu P dikali Q dikurang FC plus FC dikali Q. Nah, kita udah tahu price-nya itu 20.000, Q-nya itu 100.000. Nah, fixed cost-nya 79.200.000 ditambah VC-nya variable cost-nya 14.000 dikali Q-nya 100.000. Nah, untuk cara ngitungnya itu 220.000 dikali 100.000 hasilnya itu 2 juta, dikurang dalam kurung 79 juta. Pertama itu kita lakuin 14.000 dikali 100.000 dulu, itu jadi 14 juta. Jadinya 140.000 ditambah 79 juta 200.000 baru dikurang hasil yang pertama tadi 22 juta tadi dikurang hasil yang dari 79 juta 200.000 dan hasilnya itu 520 juta per 520 juta 800.000. Jadi laba operasi perusahaan pada tahun 2020 di mana kuantitas yang dijual sebanyak 100.000 unit adalah 520. Selanjutnya soal nomor 3, berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta. Nah, untuk soal nomor 3 ini itu laba operasinya sudah ditentukan. Nah, yang ditanya itu berapa unitnya. Nah, untuk nomor 3 laba operasi sama rumusnya TR kurang TC, yaitu sama dengan P kali TR itu P kali Q dikurang TC itu FC tambah FC kali Q. Nah, untuk laba operasinya karena sudah ketahui jadi ada di sebelah kiri. Untuk jadinya laba operasinya tadi diketahui 90 juta. 90 juta sama dengan
P-nya tadi price-nya 20.000 per ki, dikurang 79.200.000 ditambah variable cost, atau karena ki-nya belum diketahui kan, jadi belum dimasukin angka, ditambah 14.000. Nah, untuk hasilnya 20.000 itu dikurang dengan 14.000 dan 79.200.000 dipindahin ke kiri. Nah, kalau bahasa matematika ini hukum substitusi. Jadi min pindah ke kiri jadi plus, jadi 90 juta ditambah 79.200.000, hasilnya itu 169.900.000 per 20 sama dengan 20.000 dikurang 14.000, hasilnya 6.000. Nah, tinggal dibagi. Ki-nya pindah ke kiri, 169.200.000-nya pindah ke kanan. Ki jadinya 169.200.000 dibagi 6.000, hasilnya 28.200 unit. Jadi, agar perusahaan memperoleh laba operasi 90 juta, maka kuantitas yang harus dijual adalah 28.200 unit. Karena soalnya meminta berapa unit yang harus dijual jika labanya 90 juta. Nah, hasilnya itu 28.200 unit. Contoh soal nomor 4, berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak 20% adalah 240 juta. Nah, sama kayak seperti nomor 3 tadi contoh soalnya, tapi ini ditambah setelah pajak, ada 20%. Cara pengerjaannya itu laba setelah pajak, rumusnya sama, ditambah di minus dikurangi oleh pajak. Pajaknya itu kan 20%. Nah, TR dikurang TC atau P kali Q. TR itu kan P kali Q, TC itu FC tambah FC kali Q. Nah, labanya udah diketahui 240 juta sama dengan sama seperti tadi, misalnya ada di luar pindah ke dalam, hukum substitusi juga. 20% jadi 80%. Karena 20% itu kan berawal dari 100%, jadi jika pindah ke plus jadi hasilnya 80%. P-nya itu price-nya 20.000, Q-nya belum diketahui, FG-nya atau fixed cost-nya 79.200.000, FG-nya variable cost 14.000 Q. Nah, sekarang diganti jadi 240 juta dibagi 80%, hasilnya itu 300.000, pindah ke kanan. Nah, sekarang untuk yang 20.000 dikurang 14.000 pindah ke kiri, hasilnya 6.000. Nah, 300.000 ditambah 79. Kenapa pindah di kiri? Karena beda variabel. Kalau ibarat hukum substitusi itu samain, kalau yang punya variabel itu Q itu variabel. Jadi kalau dipindahin harus sama-sama yang bervariabel juga. Jadi biar hasilnya sama. Misalnya 300 juta ini ditambah 2.000 Q itu nggak bisa karena beda variabel. Karena harus ada variabel Q. Jadi yang variabel Q pindah ke kiri, yang tidak ada variabel pindah ke kanan. Jadi 20.000 dikurang 14.000 hasilnya 6.000. Sedangkan sama dengan 300.000 dapat dari mana? Itu dari 240 juta dibagi 80% hasilnya 300 juta. Ditambah fixed cost 79.200. Nah, setelah ditambah Q tetap variabelnya dan 6.000-nya pindah ke kanan, jadi 379.200 dibagi 6.000 hasilnya 63.200 unit. Jadi agar perusahaan memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 240 juta, maka unit yang harus dijual adalah 63.200 unit setelah pajak 20%. Oke, terima kasih penjelasannya Arif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna. Pada Ratna dipersilakan. Ya, terima kasih. Dampak perubahan berbagai faktor. Perubahan harga jual per unit terhadap break-even point, yaitu analisis break-even point menggunakan asumsi bahwa harga jual atau unit konstan. Lalu bila harga jual per unit naik memiliki dampak yang menguntungkan karena break-even point-nya akan turun. Dalam grafik break-even point, jika titik break-even
break-even bergeser ke kiri, berarti untuk mencapai break-even point diperlukan kuantitas yang lebih kecil dan sebaliknya. Lalu, perubahan biaya variabel per unit terhadap break-even point. Apabila biaya variabel naik, akan menaikkan break-even point, dan bila turun, akan menurunkan break-even point. Lalu ada perubahan biaya tetap terhadap break-even point. Apabila biaya tetap naik, akan menaikkan break-even point, dan bila turun, akan menurunkan break-even point. Terima kasih Ratna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perubahan sales mix terhadap BEP. Perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Bila menghasilkan lebih dari satu macam produk, maka tidak boleh ada perubahan dalam sales mix-nya. Sales mix menunjukkan perimbangan atau perbandingan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Apabila ada perubahan sales mix-nya, akan menyebabkan perubahan pada BEP secara total. Belum kelar, Rif. Apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingan antara satu produk dengan produk lain, sales mix, haruslah tetap. Apabila terjadi perubahan, misalnya terjadi kenaikan 20% pada produk A, sedangkan produk B tetap, maka BEP pun akan berubah. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.